Romo, Bapak Ibu, anak-anak muda, serta semua saja yang hadir dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Selamat pagi, berkah dalem. Anak-anak semuanya sehat? Bahagia hari ini? Ya. Bapak Ibu semuanya sehat-sehat, Bapak Ibu? Puji Tuhan. Rahmat yang paling istimewa dalam kehidupan kita pertama-tama adalah kesehatan. Betul Bapak Ibu? Oke. Perkenalkan saya Bruder Andreas Purwanto FIC. Mungkin anak-anak yang dari Panggiluhur, dari Timotius ada enggak ya? Ya, yang di sini lalu juga teman-teman semuanya yang dari Kanisius mungkin juga pernah mendengar kata Buder. Saya Buder FIC. FIC itu apa? FIC itu Buder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bermuda. Itu dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kalau dalam bahasa Latin itu Fratres Immaculate Conception. Artinya kurang lebih sama. Sebelum lebih jauh perkenalan tentang Buder FIC, saya sendiri Buder Andreas Purwanto berasal dari Musi Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Saya jauh-jauh merantau ke Jawa untuk menjadi Buder. Buder FIC di Indonesia itu pusatnya ada di Semarang, Jalan Sultan Agung 133 Semarang. Lalu pusat generalatnya atau pusat hidupnya ada di Maastricht, Belanda, ya, ada di Belanda. Sekilas tentang perjalanan panggilan saya berasal dari keluarga yang sungguh-sungguh Katolik, namun hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas adalah orang-orang non-Katolik. Di tempat saya berada, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kondisi di sana iman Katolik itu sangat-sangat perlu dukungan oleh banyak pihak. Saya mengalami perayaan Ekaristi semacam ini mulai sejak saya kecil sampai dengan saya SLTA hanya satu kali dalam satu bulan. Bisa dibayangkan kalau di Purwowardayan ini minggu berapa kali ya? Sabtu Minggu itu 5 kali, luar biasa ya. Mau pilih yang hari Sabtu bisa, mau pilih yang hari Minggu juga bisa. Sementara kami dulu, saya terutama mengalami perayaan Ekaristi itu hanya 1 bulan sekali. Dan keluarga yang menjadi satu-satunya keluarga Katolik saat ini adalah keluarga kami. Dari yang dulu ketika saya masih usia kurang lebih usia SD, masih ada sekitar 37 orang Katolik dari sekitar 10 atau 11 kepala keluarga. Tetapi dalam perjalanan waktu mempertahankan iman Katolik itu ternyata tidak mudah, di mana hidup di tengah-tengah yang mayoritas bukan orang Katolik. Maka kalau saat ini, kalau suatu saat saya liburan itu, saya pulang itu kalau hari Minggu sudah pasti langsung diminta untuk memimpin doa bersama. Dan yang hadir siapa? Hanya Bapak, Simbok, lalu kakak saya yang nomor 2 beserta istri dan anaknya. Maka angka 10 dari jari ini tidak sampai, tidak cukup. Jari ini terlalu banyak. Maka perjuangan yang semacam itulah akhirnya yang dalam perjalanan waktu membuat saya untuk tertarik menjalani panggilan hidup sebagai seorang Buder FIC. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir.
saya masuk menjalani panggilan hidup menjadi Buder FIC di tahun 2008. Ketika saya masuk menjalani masa panggilan selama 1 tahun di masa postulat, akhirnya kakak saya menyusul saya untuk menjadi Buder FIC. Jadi kami berdua kakak beradik itu Buder FIC, tetapi saya masuknya lebih dahulu. Saya saat ini tugas di Buderan FIC Surakarta di SD Pangudulur Santo Timotius. Sementara kakak saya ditugaskan di pedalaman Kalimantan Barat. Maka perjalanan hidup menjadi seorang Buder FIC, menjalankan panggilan dari waktu ke waktu. Mulai dari saya ditugaskan di Ketapang Kalimantan Barat, lalu ditugaskan di Jogja, lalu ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Kalimantan, ke Jakarta sampai dengan di Surakarta ini. Beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita mendengar bahwa dalam bacaan Injil dikisahkan adalah Yesus sebagai gembala yang baik. Dia mengenal kita semua pribadi lepas pribadi, masing-masing dikenali dengan segala perjuangan dan hidup yang kita perjuangkan, termasuk anak-anak dan juga remaja dan kita semua yang hadir di sini. Tetapi lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sebagai pribadi secara khusus itu mau mendengarkan panggilan Tuhan dengan lebih jauh, dengan keterlibatan kita masing-masing. Kalau Yesus, kalau Bapa sudah mengenal kita, apakah kita sudah berupaya untuk mengenal Bapa yang Maha Baik, Gembala yang Maha Baik, yang setiap saat memanggil kita? Banyak jalan yang sudah kita upayakan untuk menanggapi panggilannya. Salah satunya adalah menanggapinya dengan perayaan-perayaan yang semacam ini, perayaan Ekaristi di hari Minggu. Kita senantiasa hadir dalam kebersamaan sebagai gereja. Demikian juga anak-anak yang sudah mulai belajar dengan sebaik-baiknya dengan tugas-tugas yang ada, yang dipercayakan, entah itu sebagai pelajar, sebagai anak-anak di TK, di tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA, mungkin juga sebagai mahasiswa. Masing-masing menanggapinya dengan cara yang unik. Belajar menjadi tugas dan tanggung jawab, tetapi juga keberanian untuk mensetiai panggilan sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, itu juga diupayakan. Lalu saya mau mengajak, di wilayah Surakarta ini ada banyak karya-karya besar milik gereja. Ada apa saja ya? Rumah sakit Brayat Minulya, ada sekolah-sekolah Katolik, mulai dari sekolah Kanisius, sekolah Pamudiluhur, Marsudirini, Ursulin, ada lagi Yosef, Pamudiluhur. Ya, banyak sekali ya Bapak Ibu ya, anak-anak ya. Kita melihat karya gereja ini besar sekali, banyak sekali. Ini baru di wilayah Surakarta atau Solo Raya dan sekitarnya. Lalu lebih besar lagi kalau kita melihat di tingkat keuskupan. Ada banyak karya besar gereja. Ya, ada rumah sakit yang lain banyak sekali. Dan itu merupakan karya perwujudan pelayanan gereja yang sungguh nyata. Tetapi kalau kita melihat saat ini anak-anakku, Bapak Ibu, kakek nenek semuanya, bagaimana kondisi panggilan hidup menggereja kita? Berapa banyak anak-anak kita yang tertarik untuk menjadi imam, bruder, suster, biarawan. Kita bisa membayangkan kalau karya sebesar itu nantinya tidak ada yang melanjutkan. Lalu akan seperti apa?
Maka mari dalam minggu panggilan ini saya mengajak untuk terlibat dalam karya gereja, terutama karya-karya yang sudah nampak sekali nyata. Di gereja Purwowardaya ini umatnya ada berapa ribu? Misal 5 kali hampir selalu penuh, mungkin bahkan ada yang tidak kebagian tempat, ada yang di luar. Kalau dibayangkan seandainya tidak ada romonya, karena romonya sudah sepuh, lalu nanti kekurangan romonya, apakah perayaan Ekaristi akan masih tetap ada? Kita tidak tahu. Maka kesempatan minggu panggilan yang baik ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan dan juga membuka hati kita semua untuk terlibat dalam karya pelayanan gereja. Anak-anakku yang masih sekolah, para pemuda dan pemudi, baik kalau kita juga membuka diri, apakah ini juga panggilanku nantinya? Aku mau jadi leader, mau jadi suster, atau mau jadi frater, atau mau jadi romonya, supaya gerejaku yang luar biasa ini tetap bertahan dalam konsistensi pelayanan kepada seluruh umat manusia. Kepada Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, apa keterlibatanku terhadap panggilan itu gereja? Oh, aku duwe kagungan putra, saya punya anak. Aku tak mulai mendoakan anak-anakku dulu lah. Aku tak mulai mendoakan cucu-cucuku dulu. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang terpanggil untuk menjalani panggilan entah itu sebagai imam, frater, bruder, ataupun suster. Jangan justru sebaliknya. Gusti menawi ajeng timbali ampun putra kawula, nanging sanesipun mawon. Kan tidak begitu nggih harapannya. Mulailah dari yang terdekat dengan kita. Selain doa yang memberikan dukungan dan pengharapan pada Allah, tentu pembinaan terhadap putra putri kita, cucu-cucu kita menjadi sangat penting. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saya menjadi seorang bruder ini pertama-tama karena doa orang tua saya. Sejak saya kecil sampai dengan saya sudah menjadi bruder, bapak saya satu-satunya yang setia setiap malam jam 12 atau jam 1 dini hari bangun hanya untuk mendoakan putra putri. Doanya sederhana, semoga anak-anak diberkati, dilindungi, segala usahanya lancar. Bahkan tidak pernah menyebut supaya putra putrinya menjadi bruder atau suster. Tetapi dari doa yang sederhana itu, akhirnya kami 2 dari 5 bersaudara dipanggil untuk menjadi bruder FIC. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka saya percaya dan yakin ketika Bapak Ibu sebagai orang tua, kakek nenek, untuk cucu-cucunya mendoakan yang terbaik bagi putra putrinya dengan kesetiaan, saya yakin dan percaya masa depan gereja kita akan menjadi luar biasa, terutama untuk hidup panggilan menggereja, entah itu sebagai imam, bruder, suster, frater, ataupun panggilan-panggilan hidup yang lain. Anak-anakku semuanya siap untuk menanggapi panggilan Tuhan? Yang dari kor Kanisius ya? Siapa yang mau jadi romo? Nah, sudah ada beberapa romo sudah tidak ada, luar biasa. Siapa yang mau jadi suster? Ada? Ya. Siapa yang mau jadi bruder? Ya. Siapa yang mau jadi frater? Calon-calon uskup, romo, suster yang pakai pakaian biarawati, mau jadi romo yang putra? Mau jadi bruder? Malu-malu. Ya. Mau jadi suster yang perempuan? Ya. Jadi anak-anakku, Bapak Ibu serta orang tua dari semuanya, serta kakek, nenek, orang-orang muda, kita patut berbangga dan bersyukur atas panggilan hidup menggereja
Dan hari ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita menunjukkan bahwa gereja membutuhkan keterlibatan kita semua. Keterlibatan dalam doa-doa kita terhadap keberlangsungan panggilan dan juga keterbukaan hati bagi anak-anak, orang-orang muda, seluruhnya untuk mulai membuka diri. Ayo pikirkan masa depan gereja, pikirkan untuk hidup menjadi seorang biarawan-biarawati, imam, suster, frater, bruder, dan panggilan-panggilan kita. Maka bersama dengan gereja kita bersyukur hari ini ada perarakan, ada uskup kecil, ada romo kecil, ada suster kecil. Maka saya mengundang anak-anakmu untuk hadir ke depan. Kita akan bersama-sama menanggapi panggilan Tuhan dengan menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, dan akan didampingi oleh suster. Dipersilakan.